Perubahan dalam organisasi meliputi definisi, karakteristik, faktor pendorong, jenis, proses, dan kategori. Perubahan organisasi menurut Robbins yaitu proses yang mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan berbagai aktivitas pelaksanaan tugas yang terdapat dalam organisasi, sehingga menuju ke dalam suatu keadaan di dalam perusahaan tersebut dapat dianggap lebih baik oleh pihak manajemen seiring berjalannya waktu. Untuk karakteristik perubahan organisasi, yang pertama, tidak konstan, tetapi terdapat variasi derajat dan arah perubahan. Yang kedua, menghasilkan ketidakpastian, namun tidak sepenuhnya tak terduga. Yang ketiga, menciptakan adanya ancaman dan peluang. Faktor pendorong dalam berorganisasi. Yang A itu ada faktor internal. Faktor internal adalah perubahan strategi organisasi, perubahan ketenagakerjaan, adanya perlengkapan dan peralatan yang baru, sikap perilaku karyawan. Adapun faktor eksternal, yaitu pangsa pasar, peraturan dan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan perubahan ekonomi. Jenis-jenis perubahan organisasi. Yang pertama ada perubahan terencana. Perubahan terencana adalah yang dirancang atau diimplementasikan secara berturutan dan tepat waktu sebagai antisipasi peristiwa di masa depan. Yang kedua, ada perubahan reaktif, yaitu suatu respon terhadap peristiwa ketika peristiwa tertentu terjadi. Adapun proses-proses perubahan organisasi, yang pertama itu ada metafora air tenang, ataupun proses perubahan seperti kapal melintas perairan tenang. Yang kedua ada metafora air cepat, yaitu perubahan terjadi pada tempat dan situasi yang penuh dengan ketidakstabilan dan tidak ada diprediksi, yang tidak dapat diprediksi. Kategori-kategori perubahan, yang pertama ada struktur. Struktur yaitu membandingkan satu atau lebih komponen struktural seperti spesialisasi kerja, rantai komando, wewenang dan kebijakan, dan lain-lain. Yang merubah struktur organisasi sesuai kebutuhan saat ini. Yang kedua ada teknologi, yaitu teknologi antara lain merubah proses kerja, peralatan, dan metode kerja, penerapan otonomitas pekerjaan, dan kompetensi pekerjaan. Yang bagian yang nomor 3 ada manusia, merubah sikap, merubah kebiasaan, dan merubah persepsi dan harapan. Selanjutnya, peran manajer. Manajer memiliki peran yang sangat strategis dalam manajemen perubahan, sekaligus bertindak sebagai katalisator perubahan itu sendiri atau agent of change. Aksi manajer dalam mengelola perubahan meliputi edukasi dan komunikasi, partisipasi, fasilitasi dan dukungan, negosiasi, manipulasi dan kooptasi, serta pemaksaan. Agen perubahan terdiri dari manajer sebagai agen perubahan internal, non-manajer biasanya sebagai staf ahli atau tim ahli dengan keahlian khusus menangani perubahan, dan konsultan sebagai agen perubahan eksternal sekaligus sebagai ahli penerapan perubahan. Alasan mengapa manusia cenderung resisten terhadap perubahan, yang pertama, merasa nyaman dan aman terhadap kebiasaan lama dan situasi yang sudah ada. Yang kedua, ketidakpahaman mengenai proses dan manfaat perubahan. Ketiga, rasa takut kehilangan status sosial atau jabatan, wewenang, uang, rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Yang keempat, persepsi yang keliru bahwa perubahan dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan budaya organisasi atau perusahaan. Proses perubahan kebiasaan atau budaya memerlukan kesabaran dan waktu yang tidak singkat. Selain adanya sifat resistensi, perubahan tersebut harus dimulai dari unsur yang paling dasar, yaitu perasaan, aksi, perilaku tetap, gaya manajemen, sikap, dan akhirnya mengubah nilai itu sendiri. Mengelola emosi dalam proses perubahan menurut Atkinson tahun 1990 menyatakan bahwa selama proses perubahan berlangsung, maka secara emosional manusia mengalami transisi emosi, berupa goncangan, penolakan, kekuatan emosi, penerimaan, pengalaman, pemahaman yang sempurna, sampai akhirnya mencapai integritas. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari studi kasus ya, yaitu yang mengenai perubahan organisasi. Nah, studi kasus yang kami ambil ini ada beberapa ya. Salah satunya di antaranya yaitu ada PT KAI, di mana KAI ini kan merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN. Jadi kalau menyangkut perubahan organisasi, banyak hal yang dilakukan PT KAI dan mereka melakukan perubahan dalam rangka atau upaya untuk meningkatkan kualitas perusahaan, upaya menghadapi persaingan, perubahan lingkungan, dan teknologi. Nah, beberapa contoh perubahan dalam PT KAI sendiri itu antara lain yang pertama perubahan dalam struktur organisasi. Nah,
perubahan struktur organisasi di PT KAI ini terlihat dari bentuk struktur organisasi yang konvensional menjadi lebih modern. Terus dapat terlihat juga dari pengangkatan Ignatius Jonan menjadi Direktur Utama tahun 2009. Nah, pada saat itu susunan PT KAI banyak yang berubah serta banyak perubahan mengenai berbagai kebijakan di dalamnya. Kemudian perubahan yang kedua itu mengenai teknologi. Seperti yang kita tahu ya, semua fitur, semua pelayanan di dalam KAI itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya saja teknologi self check-in, kemudian ada aplikasi KAI Akses yang memudahkan calon penumpang untuk memilih tiket dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan SDM. Jadi beberapa perubahan mendasar dalam sistem manajemen SDM PT KAI terus mengalami perubahan. Misalnya dalam sistem remunerasi. Nah, itu adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan meningkatkan standar gaji berserta tunjangannya sesuai dengan standar gaji perusahaan menengah ke atas. Kemudian ada juga peningkatan senioritas. Nah, ini merupakan pembersihan terhadap pegawai yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, juga untuk memutus budaya lama yang dapat dikatakan kurang baik pada jajaran pegawai PT KAI itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada proses rekrutmen. Nah, ini merupakan proses pengadaan pekerja berdasarkan kebutuhan untuk mengisi formasi jabatan tertentu ya, karena adanya investasi dan pengembangan sarana dan prasarana perkeretaapian. Kemudian ada juga meningkatkan kualitas SDM. Nah, dengan cara mengirimkan sebanyak 35 pegawai PT KAI setiap 3 bulan ke Prancis dan sejumlah negara lainnya untuk menimba ilmu mengenai teknologi dan pelayanan perkeretaapian. Nah, itu tadi studi kasus perubahan dalam PT KAI. Selanjutnya, studi kasus perubahan organisasi dalam PT Telkom Indonesia. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu faktor untuk berubah. Nah, dari aspek internalnya sendiri ya, PT Telkom ini menuntut adanya perombakan direksi Telkom secara menyeluruh melalui rapat umum penegakan saham khusus yang akan digelar 11 Mei 2012 yang kemarin. Kemudian Telkom juga membutuhkan direksi baru, tentunya dengan harapan orang-orang baru ini dapat membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Kemudian dari aspek eksternalnya yang mendorong untuk berubah adalah dari dimensi teknologi dan pesaing, bahwa harus ada inovasi ya dalam perusahaan yang menjadikan acuan atau semangat baru bagi karyawan untuk meningkatkan pelayanannya, pengabdiannya terhadap pelanggan. Nah, yang kedua itu tahapan perubahan yang dilakukan, tahapan-tahapan perubahan yang dilakukan oleh PT Telkom yang menyangkut organisasi. Jadi yang pertama itu ada tahap yang namanya unfising kalau di Telkom. Nah, di mana keadaan ini menjadi siap sedia untuk memperoleh atau mempelajari perilaku baru. Nah, pada perubahan direksi yang terjadi di PT Telkom, karyawan akan dituntut nih untuk mempelajari hal baru, aturan yang baru, target-target yang telah ditetapkan pemimpin baru, nah serta mempelajari sikap dari pemimpin yang baru dalam mengarahkan bawahannya atau staf-stafnya seperti itu. Kemudian ada tahap terakhir nih, ada tahap changing ya. Nah, jadi jika orang mulai melakukan percobaan dengan perilaku baru setelah karyawan PT Telkom melihat, kemudian ya dia mempelajari sikap pemimpin mereka yang baru, kayak penyegaran mengenai gaya pemimpinan, mereka menjadi termotivasi untuk melakukan apa yang ditargetkan oleh pemimpin PT Telkomnya. Kemudian tahap terakhir yaitu refreezing. Dalam tahap ini berarti perubahan yang terjadi pada PT Telkom itu membawa kembali organisasi pada keseimbangan yang baru. Nah, poin yang ketiga yaitu pendekatan penanganan perubahan dalam PT Telkom. Nah, apa saja yang dilakukan dalam pendekatan ini? Itu yang pertama, ada program perubahan yang direncanakan. Nah, melalui rapat umum pemegang saham atau RPS PT Telkom yang agendanya untuk menggantikan direksi-direksi yang lama agar diharapkan mampu. Nah, kemudian ada juga pendekatan proses perubahan reaktif. Nah, di mana manajemen PT Telkom bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan, yakni menurunnya kinerja karyawan yang berdampak pada menurunnya pelayanan terhadap pelanggan dan vektor persaingan bisnis telekomunikasi yang semakin berat dan berubah dengan cepat. Nah, manajemen PT Telkom ini melaksanakan modifikasi. Modifikasi apa itu? Modifikasi inovasi terhadap brand image. Nah, dengan tagline barunya, The World in Your Hand, dan budaya baru yakni Telkom Way. Seperti itu. Poin yang keempat itu perubahan yang terjadi pada Telkom. Nah, di sini ada beberapa ya. Ada dua. Yang pertama itu ada mengenai perubahan strukturalnya. Nah, seperti mungkin teman-teman sudah tahu ya, pada tanggal 11 Mei 2012 lalu, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yang salah satu agendanya dalam melakukan perombakan susunan direksi PT Telkom, Telkom TBK, ya perubahan ataupun perombakan yang dilakukan. Ini tentunya dilatar belakangi oleh menurunnya kinerja dari karyawan Telkom. Dengan direksi yang baru tentunya akan membawa semangat dan motivasi yang baru. Nah, kemudian yang kedua itu penyesuaian tugas dan fungsi pada beberapa unit strategis. Nah, ini salah satu juga yang jadi perubahan dalam perubahan yang terjadi pada PT Telkom itu sendiri. Ya, misal pada tahun 2011, Telkom telah melakukan penyesuaian tugas dan fungsi pada beberapa unit strategis. Misal, ya mengubah nama Direktorat IT Solution dan Supply menjadi Direktur IT Solution and Strategic Portfolio. Kemudian ada penambahan fungsi supply management pada Direktorat Compliance and Risk Management, dan berubah struktur organisasi internal audit yang diselaraskan dengan kebutuhan proses audit secara komprehensif.
Dan juga penggabungan Departemen Corporate Communication dan Departemen Corporate Affairs untuk memastikan proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Nah, seperti itu yang kedua hal itu yang menjadi pokok-pokok perubahan yang terjadi pada PT Telkom. Tentunya juga dilatar belakangi dengan faktor, tahapan, serta pendekatan penanganan di 3 poin yang sebelumnya. Jadi kedua lembaga tersebut yang menjadi studi kasus kami ya, mengingat bahwasanya organisasi pun juga mencakup hal yang luas dan perubahan dalam organisasi pun juga tidak dapat dihindarkan dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dibahas mengenai inovasi, meliputi definisi, kreativitas inovasi, serta menciptakan lingkungan bagi inovasi. Inovasi, menurut Stephen Robbins, adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Menurut Hills Gerald, inovasi sebagai ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh seorang individu atau unit pengguna lainnya. Kreativitas inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengkombinasikan ide dengan jalan yang tidak lazim atau unik sehingga menimbulkan perbedaan dengan yang biasa dilakukan. Sebuah organisasi yang kreatif tentunya akan mengembangkan cara-cara unik untuk bekerja dalam menyelesaikan masalah atau menghasilkan solusi baru untuk masalah tersebut. Sedangkan inovasi merupakan hasil dari kreativitas pada produk, jasa, ataupun metode kerja. Organisasi yang inovatif akan ditandai dengan kemampuannya untuk menyalurkan kreativitas menjadi hasil yang berguna. Menciptakan lingkungan yang tepat bagi inovasi terdapat 3 variabel, variabel struktural, variabel budaya, dan variabel sumber daya manusia. Pertama, variabel struktural, terdiri dari adopsi struktur organik, yang mana akan mempengaruhi inovasi secara positif karena struktur tersebut rendah dengan formalisasi, sentralisasi, dan spesialisasi kerja. Yang kedua, sumber daya yang berlimpah, menyediakan fondasi untuk berinovasi dengan kelimpahan sumber daya, maka manajer mampu untuk membeli inovasi, mampu membayar biaya untuk melembagakan inovasi. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang rutin antar unit, akan membantu memecahkan hambatan dalam menemukan inovasi. Yang keempat, meminimalkan limitas waktu dalam proses kreativitas, dan yang terakhir mendukung penuh terhadap proses kreativitas, meliputi dorongan, komunikasi terbuka, kesiapan untuk mendengar, dan sasaran feedback yang berguna. Yang kedua, adanya variabel budaya. Yang pertama, menerima ambiguitas. Terlalu banyak penekanan pada objektivitas dan hal-hal spesifik membatasi kreativitas. Yang kedua, toleransi terhadap konflik. Keberagaman pendapat harus didorong, harmoni dan kesepakatan antara individu atau unit tidak dapat diasumsikan sebagai bukti adanya kinerja yang tinggi dalam organisasi. Yang ketiga, membangun sistem terbuka dan transparan. Yang keempat, umpan balik yang positif. Manajer memberikan feedback atau sasaran yang positif, dorongan dan dukungan sehingga karyawan merasa bahwa ide-ide kreatif mereka mendapatkan perhatian. Yang ketiga, adanya variasi sumber daya manusia, komitmen yang tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan, sehingga pengetahuan mereka tetap baru. Yang kedua, keamanan pekerjaan yang tinggi, untuk mengurangi rasa takut dipecat karena melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga, mendorong individu menjadi juara dalam proses inovasi, aktif dan entusias mendukung ide-ide baru, membangun dukungan, mengatasi hambatan dan penolakan dalam memastikan bahwa inovasi diterapkan. Selanjutnya, studi kasus tentang inovasi pada perusahaan PT Telkom. Yang pertama, adanya program Smart City, merupakan IT enable yang mendorong perubahan budaya dan sumber daya di masyarakat dan pemerintahan agar lebih tanggap terhadap teknologi. Yang kedua, adanya Smart Campus, memberikan kemudahan administrasi, manajemen pendidikan, dan pengajaran, serta mempercepat pemenuhan kebutuhan dan keakuratan informasi yang dibutuhkan sebuah lembaga pendidikan tinggi.